Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu pengetahuan yang harus kita pahami sedalam-dalamnya di dalam surah Al-Asr. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi masa. Makna daripada al-asr itu adalah mulai dari diciptakannya dunia sampai kiamatnya dunia. Itu dimaknakan begitu. Begitu juga di dalam Safwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni, ya. Jadi mulai dari diciptakannya dunia sampai kiamatnya dunia, itu yang disebut dengan al-asr. Jadi Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan kalimat wal asri, ya. Wal asri, ya. Seakan-akan Allah katakan mulai dari diciptakannya dunia sampai kiamatnya dunia. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia berada dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Ya, kita ini rugi kata Allah. Jadi pejabat rugi, ya. Jadi mahasiswa rugi, ya. Jadi pebisnis rugi, ya. Kemudian jadi petani rugi, apapun profesi kita. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu rugi, ya. Siapa yang tidak rugi kata Allah? Illa, kecuali. Siapa itu? Yang pertama kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Jadi momentum tahun baru yang kita hadapi ini, kita harus tanamkan dalam hati kita bagaimana memperbaiki iman kita. Itu output utama tujuan kita. Bagaimana memperbaiki keimanan kita. Kita melihat zaman modern hari ini, iman itu semakin luntur, Pak. Bagaimana saat ini kita bisa melihat media, ya, dimana ketika kita buka media hari ini, bahkan kita belajar melalui media online. Ketika kita membuka HP, kadang-kadang kita ingin membuka suatu aplikasi pendidikan atau aplikasi sebuah mata kuliah. Saat kita membuka, dimulai dulu dengan TikTok-TikTokan, mulai dulu dengan orang goyang-goyang, memakai celana setengah paha, ya, joget-joget di depan kita, ya. Lalu bagaimana dengan ilmu kita ini bisa masuk? Sedangkan kemaksiatan itu sudah bercampur bau dengan hal-hal yang hak. Ketika kita membuka HP, kadang aplikasi Al-Quran mau kita buka, didahului dulu dengan cerita-cerita porno dan lain sebagainya, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah bercampur baur dalam HP kita, dalam aplikasi itu semua sistem, mulai daripada sistem yang baik, sistem yang buruk, ya. Lalu di mana letaknya kita bisa menjadi orang yang baik? Itu nalarnya ada pada diri kita sendiri. Makanya keimanan itu adalah sentral utama yang ada pada diri manusia, yang mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena pada diri manusia itu pasti ada potensi baik dan potensi buruk, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu ada potensi baik, ada potensi buruk, ada potensi pelaku maksiat, ada potensi pelaku kebaikan, ada potensi ketakwaan, ada potensi, ya, dosa. Jadi memang di dalam diri kita itu selalu ada potensi menjadi orang baik dan potensi menjadi orang yang tidak baik, ya. Semua manusia, tidak memandang bulu mau ustadz, ya, mau siapa saja, bahkan pelaku maksiat sekalipun, ia memiliki potensi baik dan potensi buruk. Maka dari itu, apa yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang selamat? Selalu memupuk ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat ini yang pertama itu, orang yang beruntung, orang yang tidak rugi kata Allah, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi ananda sekalian, ya, mahasantri, mahasiswa Institut Agama Islam Masadiyah, yang mana kita ketahui bahwa kita ini adalah mahasiswa pesantren. Mahasiswa pesantren. Pesantren bukan pesantren biasa, pesantren tertua di Sulawesi Selatan, ya. Nah tentunya kita melihat mars daripada As'adiyah, ya, mars MA itu tercium baunya dari segala arah.
Artinya ananda-ananda sekalian inilah yang harus membawa nama As'adiyah harum di seluruh penjuru bumi ini, insya Allah. Ya, lalu bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain kecuali menjadi seorang mahasiswa yang senantiasa memupuk kekuatan-kekuatan iman di dalam hati kita. Karena kekuatan iman inilah yang akan menyelamatkan kita. Ya, kalau kita tidak memupuk dengan baik kekuatan iman di dalam hati kita, hancur kita hari ini, Pak. Iya, ini ananda sekali, hancur kita. Karena kenapa? Ya, kita bisa melihat bagaimana di sekeliling kita. Dan kita bersyukur Allah pilih kita ngumpul di sini walaupun lagi hujan-hujan di luar. Ya, karena kenapa? Malam pergantian tahun itu luar biasa. Yang mana kita ketahui hampir setiap tahunnya ya, terjadi anak yang hamil, terjadi perceraian terbesar terjadi setiap tahunnya itu disebabkan diawali pada malam-malam pergantian tahun baru. Kenapa? Karena di situ adalah tempat kita banyak bermaksiat, ya. Kita ini masyarakat yang membudayakan kemaksiatan di malam tahun baru. Maka bagaimana memupuk keimanan kita? Kita ingin merubah itu. Kita isi dengan hal-hal yang positif. Maka dari Andre Gurutta, jangan kita selalu teriak-teriak saja haram, haram, haram. Ya, ini tidak boleh, ini yang haram. Tapi tidak ada solusi kita hadirkan. Anak-anak muda kita larang, ini haram, ini jangan kita keluar tahun baru di sana campur baur laki perempuan. Tapi kita tidak memberikan hal-hal positif bagi mereka. Maka kita hadirkan pengajian-pengajian begini, bukan tujuannya untuk berlaku bid'ah, yang mana tidak ada dicontohkan oleh Nabi bahwa itu adalah bid'ah. Tapi kita harus melihat bagaimana mudaratnya ketika kita tidak menghadirkan solusi-solusi yang baik untuk memupuk keimanan-keimanan masyarakat-masyarakat kita, terutama kita sebagai mahasiswa generasi muda hari ini. Ya, ananda sekalian, itu penting sekali. Hadirkan hal-hal positif. Ya, jadi memang ketika kita melihat fatwa-fatwa kontemporer itu sangat penting. Ya, pandangan-pandangan ulama-ulama kita yang bersifat kontemporer, bersifat modern itu sangat penting. Karena kenapa? Kehidupan salaf dahulu, kehidupan para salafus saleh dengan kehidupan hari ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya, contoh persoalan bunga bank. Itu bunga bank pernah difatwakan oleh ulama Mesir bahwa bunga bank itu hukumnya haram untuk diambil, ya, oleh umat Islam. Maka pada saat itu tidak ada umat Islam yang mengambil bunga bank dari uangnya yang tersimpan di bank. Maka pada saat itu orang-orang Israel mengambil semua itu bunga-bunga bank yang tersimpan. Akhirnya dalam data itu dibuatlah bom, dibuatlah senjata-senjata untuk apa? Menyerang umat Islam, menyerang Palestina, menyerang Suriah. Nah, pada saat itulah keluar fatwa baru. Fatwanya apa? Boleh mengambil bunga bank untuk keperluan sosial, digunakan untuk kegiatan sosial, bangun jalan, untuk panti asuhan, bantu perguruan tinggi dan lain sebagainya, bantu sekolah agama, bantu tempat-tempat belajar Al-Quran, belajar agama, untuk kepentingan sosial. Dibenarkan lagi untuk diambil. Maka fatwanya dirubah. Kenapa? Karena mudaratnya lebih bahaya ketika umat Islam tidak ada yang mau mengambil bunga dari bank, padahal uang-uang kita mayoritas masih tersimpan di bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Kenapa? Karena itu yang berlaku di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia saja itu yang berkuasa dalam mengatur sistem perbankan kita adalah sistem bunga, ya. Maka dari itu memang penting ulama-ulama kita, cendekiawan-cendekiawan muslim itu lahir bagaimana memberikan pencerahan kepada umat, tentunya mensinkronisasikan dari pandangan-pandangan salaf dengan pandangan-pandangan modern saat ini. Itu. Jadi yang akan lahir itu adalah ananda-ananda sekalian. Nggak ada yang lain, ya. Tidak ada yang lain. Kita coba mau mengambil pandangan dari mana coba? Kalau bukan kita yang tumbuh dari As'adiyah ini, yang bukan tumbuh dari pondok pesantren ini, yang bukan tumbuh dari cendekiawan-cendekiawan alumni Institut Agama Islam As'adiyah. Nah, ini
Akan tetapi ya perlu sekali, saya pernah dapat baca di media itu ya, media cetak, ada seorang lulusan perguruan tinggi Islam, ya yang jelas bukan dari Asadiah ya, lulus menjadi PNS, pegawai negeri. Pada saat disuruh baca Quran tidak tahu ngaji, padahal SAG, sarjana agama, tapi tidak tahu baca Quran. Ya, kenapa? Karena dia sekolah, dia kuliah di perguruan tinggi Islam, hanya sekedar kuliah sampai dia sarjana, dia tidak pernah belajar ngaji. Makanya ini adalah perangnya LDK, lembaga dakwah kampus. Ya, rekrut mahasiswa-mahasiswa bergabung. Untuk apa? Bukan hanya kegiatan tahunan seperti ini, tapi bagaimana buat kegiatan mungkin mingguan, belajar ngaji, belajar ilmu tajwid, belajar dakwah, bagaimana menguasai audiens, ya, sehingga kita belajar retorika dan lain sebagainya. Kita belajar wawasan bagaimana memahami hadis, ya, bagaimana memahami ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana menjabarkan ayat Al-Qur'an disinkronisasikan pemahaman salaf dengan pemahaman ulama-ulama modern hari ini. Nah, itu semua bisa Ananda dapatkan ketika betul-betul sungguh-sungguh. Bagaimana caranya sungguh-sungguh? Tidak ada cara yang lain kecuali Ananda sekalian harus membentuk lembaga dakwah kampus itu menjadi mercusuarnya, menjadi wasilahnya, menjadi jalannya. Kalau tidak, Anda akan selesai kuliah, Anda belum bisa pintar mengaji. Karena saya kira di dalam mata kuliah yang kita dapatkan sehari-harinya secara formal, itu tidak kita jumpai belajar ilmu tajwid, belajar bagaimana makharijul huruf secara spesifik. Betul tidak? Ada mata kuliahnya itu, ilmu tajwid? Nggak ada kan? Lalu bagaimana ketika Anda selesai nanti kuliah, Anda menjadi sarjana hukum Islam, Anda menjadi sarjana agama Islam, lalu Anda disuruh memimpin salat, Anda baca Qur'annya tidak benar, Anda disuruh mengaji, Anda tidak tahu baca Qur'an, padahal Anda sarjana agama apa itu? Coba. Maka ini akan menjadi dilema besar.